Oh ya, Mama belum minum suplemen ya hari ini ya. Itulah dulu. Lupa. Sri, Mama Kuno 1, Afrohiati. Apa nih? Nur Salam. Oke. Udah pada makan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bergabung lagi ya guys. Ini live kita yang kedua ya hari ini. Ganti kostum nih, tadi habis sholat zuhur ya, belum ganti. Makannya tadi sudah ya di live yang pertama ya, jam berapa tadi? Jam 10.30 ya, 10.30 ya. Lewat-lewat dikit lah tadi. Tadi sambil makan mie Bangladesh tadi ya. Terus tadi ditutup dengan hadirnya ya secara komunikasi massal bersama Kak Fatmawati Elmiati ya, from Malinau ke Kalimantan Utara, Kaltara, nah gitu. Beliau seorang ketua mualaf di Kabupaten Malinau. Nah, tadi kalau yang dari tadi nonton ya live saya pertama itu Kak Fatmawati Elmiati ya, orang manggil beliau Umi ya, baru bergabung di bisnis syariah ini tanggal 23 Juli 2023. Jadi baru seminggu lebih iyalah 23 ya, baru seminggu lebih. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Baru 10 hari. Baru 10 hari guys. Dan barang pesanan beliau ada 42 PV ya, atau 3 paket ya beliau ambil. Belum sampai lagi. Karena sekarang ini lebih dari 1 juta orang member seluruh dunia, jalan menuju 2 juta member bisnis syariah ini dari seluruh dunia ya, kita kasih sorakan. Dan berarti Mama juga termasuk ya. Mama kan bergabungnya tanggal 2 atau tanggal 3 bulan Juli ya, Ma. Alhamdulillah, Mama sudah sebulan dan Mama sudah menjalankan bisnis ini ya. Meskipun Mama sudah 82 tahun ya, dan banyak kehilangan daya ingatnya. Tidak diperkenankan untuk pergi ke sana sini sendirian, takut nggak pulang, takut lupa alamat rumahnya. Tapi kok bisa Mama menjalankan bisnis ini? Kok bisa, Ma? Karena ingin karena yakin. Kalau kita yakin, ada banyak pertolongan dari Allah. Ya, contoh ini benar-benar pertolongan dari Allah ya. Jadi Mama nggak dari awal bergabung itu saya memang nggak pernah menawarkan bisnis ini kepada beliau. Beliau sendiri yang menyatakan dari hatinya ingin bergabung. Ya, begitu saya selesai live tanggal 1 Juli, beliau menyatakan, kok Mama mau bergabung, Mama mau gabung di bisnis itu ya, Maya. Nah gitu loh. Terus Alhamdulillah rupanya beliau bergabung tanpa membayar sepeser pun. Kok bisa? Ternyata orderan kita ada banyak ya, waktu itu ada banyak. Jadi sehingga kan di sini kan kita beli produk ya, kita beli produk kan. Nah, alhamdulillah begitu caranya. Nah, bagi yang tahu caranya, ternyata bisa bergabung tanpa membayar. Nah, itu bisa dapet caranya ya nanti setelah private ya, private dengan saya mentorin deh gimana caranya. Oke, kita kembali lagi kepada
cerita apa Umi tadi ya, Umi yang Bunda Fatmawati Elmiati yang ketua mualaf Kabupaten Malinau ya, Kalimantan Utara. Nah gitu. Nah beliau tertarik menjalankan bisnis ini setelah bertemu dengan Ustadz Irwan. Tertarik aja, langsung ambil 3 paket ya, bayarnya 7.800.000 karena ada tambahan ya. Sebenarnya sih standarnya 7.600.000, tapi karena ada tambahan seperti Power Honey ada tambah 90.000 ya. Kalau pas ngorder nanti teman-teman paham tuh yang mana ada tambahan harganya kan, begitu kan. Oke. Terus barang beliau belum sampai, baru 10 hari ini. Nah tadi saya tanyakan bagaimana cara langkah-langkah awal. Tadi manggil kakak, iya, Umi juga sama beliau ya. Awalnya manggil Umi, kemudian lama-lama manggil Kak ya, lebih nyaman karena beliau lebih tua pada saya. Beliau usianya 55 tahun, saya 51 tahun ya. Jadi saya tanyakan tadi, bagaimana cara kakak menjalankan bisnis ini awal-awal. Kemudian beliau dengan semangatnya ya menceritakan, oh saya seorang ketua RT, saya bisa begini gini. Oh saya juga punya usaha UMKM. Wah luar biasa ya. Jadi yang punya spek pengusaha seperti beliau ini dan sudah terbiasa dengan berorganisasi, nah itu udah enggak. Jadi ini memang tempat bermain yang apa ya, mengasihkan ya gitu kan, tempat bermain. Kenapa saya mengatakan ini tempat bermain? Karena sebenarnya dunia ini bukan tempat pertempuran, tapi adalah tempat arena permainan. Ya, kalau pertempuran berarti kita fokus pada kemenangan. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Bukan, ya. Jadi hidup ini ya, bagi yang paham aturan permainannya, nah dia bisa selamat. Paham di sini ya? Paham nggak sih? Wasilah itu artinya via atau melalui ya, melalui bisnis ini ya, itu loh ya, wasilah. Nah wasilah bisnis ini bisa beli Pajero cash gitu loh, karena diberikan uang 500 juta ya, bisa lah beli Pajero cash, kan dikasih uang cash 500 juta. Kalau mama dikasih uang 500 juta, mama beli mobil Pajero cash nggak? Nggak. Oke, mama maunya beli apa? Nggak, beli sedekah. Oh, untuk sedekah. Ayat boleh ya. Boleh. Jadi wasilah menjalankan bisnis ini, wasilah itu artinya via atau melalui bisnis ini mama bisa mendapatkan uang 500 juta untuk bersedekah. Nah, seperti gitu artinya, paham ya? Nah, paham mama? Paham ya? Gitu. Wasilah itu artinya melalui. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, tadi sebelum Komal dengan Umi atau Kak Fatmawati Elmiati yang luar biasa ya, tadi saya saya bercerita tentang bagaimana cara kita untuk tidak pernah merasa kesepian meskipun kita seorang diri secara nyatanya gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak merasa kesepian? Kalau mama gimana rasanya, mah? Supaya Kita merasa nggak pernah merasa kesepian. kesepian. Dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Terus caranya gimana? Caranya dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran. Boleh, ya kan? Nah, boleh. Nah, lebih tepatnya lagi kalau kita di kejadian sekecil apapun yang kita lakukan, ya seperti kita makan, tadi kan saya makan tadi rasanya enak banget tadi makan
mie Bangladesh, kemudian minum kopi tadi pun rasa enak banget. Itu kita ungkapkan, ya. Ya Allah, kok rasanya enak banget ini ya, mie Bangladeshnya gitu. Dalam hati boleh, ya. Kalau nggak ada orang kita omongin juga boleh. Jadi kita nggak merasa sepi. Nah, meskipun kita sendirian, Eh, pada saat itu kalau kita benar-benar sendirian, nanti kita bisa ngerasain ada kejadian gaib, tapi bukan yang horor ya, bukan yang bikin merinding, lebihnya pada keajaiban. Kok ngerasa kayak tenang gitu loh. Nah, berbeda dengan pada saat kita sendirian, kita ngerasa gabut. Kalau gabut, mama tahu, nggak ngerti apa yang mau dibuat, nggak apa ya, bingung mau melakukan apa tuh, gabut mah, bingung. Nah, kalau itu kan bikin kita stres, bikin kita galau, ya kan Maya? Galau kita jadinya. Nah, jadi jelas ya perbedaannya ya. Jadi pada saat kita sendirian ya, semua orang pasti akan ada masa-masanya dia mengalami kesendirian ya. Misalnya lagi traveling sendirian, mungkin ya tugas dinas ya kan. Kayak dulu tuh tahun-tahun dekade 2000 sampai 2010 aku sering banget melakukan traveling ya, kegiatan marketing produk yang dulu. Nah, itu ya namanya sendirian ya, di dalam mobil travel, atau mungkin di pesawat, atau mungkin di kapal ya. Itu waktu itu belum ngerti cara seperti ini. Jadi waktu itu waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada waktu itu ya. Waktu itu yang ada cuman BlackBerry. Itu pun masih jarang yang pakai handphone biasa waktu itu ya. Nah, di keterbatasan itu paling cuman bisa foto-foto. Misalnya waktu itu dari yang paling diingat ya, yang paling lonely itu waktu penyeberangan dari Bakauheni ke Merak. Itu yang malam yang sedingin-dingin itu, dari Lampung ya mau ke Jakarta waktu itu kan, sempat bikin video ya, direkam itu kan. Waktu itu pakai kamera digital gitulah ya. Terus pas bikinnya itu biasa aja. Nah, pas nontonnya di lain waktu beberapa bulan kemudian, kayak agak-agak sedih ngelihatnya gitu. Ini yang udah kemarin seperti ini ya, lonely-nya gitu kan, seperti itu. Nah, kalau waktu itu saya tahu cara untuk tidak merasa kesepian waktu itu, tentu saya bisa melakukan yang tadi ya, mensyukuri hal-hal kecil. Nah, misalnya waktu itu kalau masih aku ingat ya, yang terjadi waktu itu, aku bisa ngomongnya mungkin begini. Waktu itu kan sekitar dini hari ya, di penyeberangan ya menuju ke Merak itu loh. Jadi bisa mengungkapkan rasa syukur ya. Ya Allah, terima kasih ya, tadi banyak dapat orderan ya dari Dep Store apa gitu yang di Lampung ya. Nah, kemudian alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya diberi keselamatan. Tadi saya makan enak tadi di mana gitu rumah makannya kan. Seperti itulah ya kira-kira ya guys ya. Dan ini apabila terus-menerus kita lakukan ya, itu membentuk suatu hubungan yang sangat-sangat kuat sekali antara hamba dan sang Khaliknya. Nah, orang awam mungkin bilang gini, daripada mikirnya enggak gitu ya. Tapi kalau sudah pada tahap ini kehidupan kita ya, dari segi ekonomi atau rezeki, dari segi ketenangan jiwa, dari segi apa lagi itu ya,
religiusnya, ya. Walah, penipu pula. Penipu, di mana letak penipunya di sini? Dari segi ketenangan jiwa. Orang terangkan kayak gini, ada yang komen penipu katanya. Oke, dari segi ketenangan jiwa. Dari segi orang gila. Cara sembarangan aja. Nah, jadi kita nggak galau, ya, kita nggak galau jadinya, alhamdulillah, ya. Terus itu bisnisnya lain waktu itu bisnis garment, ya, bisnis garment waktu itu. Jadi yang membentuk apa ya, kespiritualitasan saya sekarang ini yang lebih membaik daripada dulu, ya, dekade 2000 sampai 2010 yang waktu itu saya sholatnya bolong-bolong, ya. Kemudian apa lagi tuh, ya masih apa ya, masih kan perjalanannya ada ke Bali, ada kalau di Bali tuh jelas ya kita mampir ke bar, ke kafe gitu kan. Nama juga kita cari hiburan. Nah, mencari hiburan. Nah, jadi pada usia segitu, ya, yang kita tahu ya pada saat lagi gabut itu, kalau pas lagi ada di darat misalnya kayak di Bali atau di Jakarta atau di Surabaya atau di Lombok itu, ya, sayang banget kalau tidak mencari tempat hiburan yang layak atau yang apa ya, untuk sekedar tempat foto-foto menandakan kita berada di tempat itu. Nanti kita bisa pamer di medsos kan, seperti itu, ya. Nah, itu terasa sekarang ini hal yang dilakukan pada saat itu sangat-sangat raw, ya, sangat-sangat mentah sekali. Dan sekarang ini agak-agak malu melakukan hal yang seperti itu, ya. Kok sekarang ini udahlah, ya, sudah, wah, rasanya ya kayak sekarang banyak orang yang meninggalkan Instagram karena apa? Ternyata banyak ini apa namanya? Banyak biaya yang dihabiskan untuk menuntaskan, ya, dalam rangka pamer ini tadi. Ya kan? Harus nongkrong di kafe mahal, ya kan? Sementara mungkin uangnya nggak bisa, harusnya mungkin untuk apa, penghasilan dia bagusnya mungkin yang biasa-biasa aja, tapi karena dia pengen dipuji, ya kan, jadi akhirnya dia, nah itu kan adalah sebuah hiburan, ya, senang kali banyak yang like, ya, nanti banyak komen-komen. Nah sekarang ini, ya, itu kenapa orang memilih platform TikTok ini, karena ternyata media sosial yang ini itu lebih mendewasakan kita bisa menghasilkan uang di sini, ya kan, bener nggak, ya, di sini kita bisa menjadi diri kita sendiri, di sini kita bisa lebih apa ya, lebih sukses lah, ya, di sini, ya. Kalau di bisnis, apalagi di bisnis di apa, dalam frame, ya, bisnis syariah. Ya, kan bisnis itu kan akhirnya membentuk kepada karakter kita, ya kan, kemudian apa aktivitas kita sehari-hari, ya kan. Nah, kayak saya sekarang ini berani meninggalkan kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti mendaki gunung, healing, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang di luar, ya, gitu loh. Lebih memilih kepada menjaga orang tua, ya kan. Nah, keberanian ini ternyata terbayar dengan memilih platform yang sekarang ini. Nah, ini bukan karena saya ngomong di sini, ya, ini jujur gitu loh. Teman-teman gimana? Ada nggak yang punya pengalaman yang sama dengan saya? Kalau ada, boleh di komen, ya, boleh di komen. Yang tadi bilang penipu, di mana letak penipunya?
Oke, kita tunggu komen-komen dari teman-teman ya. Oke. Sebelum saya live ini ya, tadi saya sempat check out ya, sempat CO ya, sebuah produk apa tuh, celana panjang. Itu mereknya apa tadi? Kiwes atau apa sih ya? eh Tadi FYP ya, live-nya dia, tahu-tahu saya check out ya, celana panjang warna abu-abu tua. Yang menariknya ya, hostnya itu seorang perempuan muda pakai jilbab. Nggak masalah, ini jilbabnya kita lupakan gitu loh. Cuman gaya bahasanya di situ ya, sangat-sangat lucu ya, tapi lucunya bukan bikin saya ketawa, bukan dia melawak, enggak. Jadi ayo cepat, kan dia nggak tahu saya bapak-bapak usia 51 ya. Jadi ayo Tengku gercep, maksudnya ayo cepet check out gitu kan. Ayo cepet cintaku, ayo cepet sayangku. Ayo cepet sayangku gercep check out. Ya udah, kita check out lah ya, satu produk di sana. Size 38 lah celana, kan sesuai dengan berat badan 90 kg dengan tinggi badan 178 cm itu kan. Nah, jadi saya kok tulis komen sana, udah CO cintaku. Terus dibaca sama si Mbak, dia tersipu-sipu malu, ketawa. Nah, artinya apa? Artinya saya sebagai audiens ya kan tadi saya bilang tuh, kata-kata itu ada ruhnya ya kan. Meskipun saya saya mengetik kata-kata, tapi saya mengetikkannya tuh dengan rasa lucu, tergelitik lucu untuk berlaku sama dengan dia. Dan kita menulis dia, saya tahu dia menulis, dia menyapa customer dia dengan kata sayangku, cintaku, itu bukan arti yang seperti hubungan laki-laki dan perempuan. Itu hanya pemanis ya, hanya pemanis bagaimana orang jualan ya, kayak orang jualan di pasar. Ayo sayang, masuk sayang, ya kan Mai? Gitu Mai? Masuk sayang, kan begitu ya. Tapi itu kan jadi seru ya, jadi seru jadinya gitu loh. Dan itu nggak apa-apa sih ya, itu nggak ada urusan sama akhlak ya. Jadi kita sama-sama ketawa, dan dia ternyata tersampaikan ya, maksud dari saya nulis udah CO, cintaku, tersipu-sipu malu. Padahal orang lain juga nulis yang sama, tapi dia nggak tersipu-sipu malu. Nah, bagaimana kita menuliskan kata itu, tapi kita ada emosi di sana. Saya nulisnya dengan rasa lucu gitu kan, rupanya tersampaikan gitu loh. Nah, itu energi yang tersampaikan antara human to human ya, manusia kepada manusia. Nah, itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang nyata dan langsung ya, kita bisa lihat. Nah, kalau di setiap detik kita ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kita tidak pernah merasa kesepian kalau kita melakukan hal ini ya. Tadi sudah saya terangkan apa yang kita lakukan tadi itu kan. Nah, hubungannya sangat bagus sekali dengan Sang Khalik, dengan Sang Pencipta. Nah, bagaimana dengan takdir dan nasib kita ya? Oke, paham sampai di sini ya? Bisa dipastikan ya kan? Bisa dipastikan kita sangat dekat, benar yang Mama bilang tadi, jadi dekat kepada Allah ya Maya. Kayak gitu tuh ya, sedikit-sedikit kita say thank you kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini rasanya semua urusan dimudahkan, Engkau mudahkan. Hari ini semua urusan dilancarkan. Hari ini ada 21 orang yang bergabung. Semua rata-rata mengambil minimal paket reguler. Nah, 21 orang ya. Jadi ya, paket reguler itu 3 ya, 3. Nah, ya, kalau semuanya tuh mengambil yang paket 2,5 ya kan, artinya satu paketnya itu 400.000 kali 3, 1,2 kali 21
Dan besok diterima masuk ke rekening. Berapa itu perkaliannya? 21 dikali 1.200.000. Dengan kebiasaan kita yang selalu say thank you, berterima kasih kepada Allah. Daripada kita lagi gabut-gabut ya, cari hiburan nanti arahnya kemana? Nah, yang mana yang bikin kita tambah kaya di sini, guys? Sampai di sini masih juga belum ngerti bagaimana cara mengerjakan bisnis ini? Belum paham juga lagi? Kalau Mama udah paham ya? Hah? Kan kemarin kita kita berkunjung ke rumah calon mitra Mama. Nanyain bagaimana setelah ibu memakai Alkabes. Alhamdulillah 5 hari setelah memakai Alkabes ya ibu tuh banyak banget penyakitnya ya kan, usia 83 tahun. Nah, selama ini memakai obat apa ini? Ono opo iki? Kok tiba-tiba seperti itu layarnya? Oh, mungkin sinyal kali ya. Ya, biasanya memakai obat kimia. Tiba-tiba karena kan Mama sama beliau ini kan udah kayak kakak adik ya, itu. Jadi begitu beraninya ibu itu, udahlah ini udah puluhan tahun aku minum tuh obat kimia, aku hentikan aja ya, males gitu loh. Nah, begitu beraninya menghentikan obat kimia itu. Dan meskipun hanya satu Alkabes, karena kita nggak punya Aspro, kita nggak punya Bimax, kita nggak punya kalau Bodymoon ada. Bang kenal leader Apos? Nggak kenal aku ya. Nah, kita nggak punya ya. Jadi hanya Alkabes yang kita punya, hanya satu produk saja. Mau tahu ya, 5 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari perkembangannya ya. Untuk diabetes ya, si ibu ya, biasanya beliau ya buang air kecil atau pipis pada malam hari itu 5 kali gitu loh. Sedangkan saya aja ya, kalau tidur jam 8 malam saya tidur, bangunnya jam 2 pagi itu tanpa terbangun-bangun lagi. Kalau nggak dibangunkan Mama minta susu, itu pun kalau bangun Mama bangunkan minta susu. Ya, nggak pernah, alhamdulillah saya nggak pernah bangun-bangun yang alasannya mau kencing. Nggak ada. Nah, beliau karena diabetesnya itu, nah, kencing bangun malam tuh sampai 5 kali. Artinya nggak bisa tidur. Nah, setelah mengkonsumsi Alkabes ya 5 hari ini ya, itu bangun malam hanya 2 kali. Artinya tidak begitu terganggu tidurnya, bisa tidur lebih nyenyak lagi. Jadi makanya nonton ya VT yang terakhir, ada di sana pengakuan beliau, testimoninya dalam 5 hari. Ya, ini luar biasa sekali. Ya, kenapa? Karena ya produk obat kimia dari rumah sakit yang sudah puluhan tahun dikonsumsi. Ini hanya 5 hari saja, hanya satu produk saja, Alkabes. Dan itu tiap kali minum, kan ada tuh yang VT sebelumnya, ya 500 ml, muk beliau itu 500 ml, setengah liter ya, dengan 1 tetes saja. 1 tetes saja. Ambil 1 tetesnya, kan nanti diabsorb ya, atau apa, diserap, kemudian diteteskan ke situ, 1 tetes saja, minum. Habis itu habis ambil lagi air ya, masukkan, penuhkan lagi, 1 tetes. Semudah itu, begitu saja caranya. Dan beliau berani melanggar pantangan makanan. Karena apa? Udah bosan dengan pantangan. Ya. Jadi ya, kita teleponan hampir setiap hari ya.
apalagi hari-hari pertama. Nah, jadi Riko, ibu bagaimana nih? Boleh nggak ibu melanggar pantangan-pantangan itu? Jadi kan ada tuh kemarin aku bilang ya, Bu, ibu jangan seperti orang kaya. Maksudnya gimana tuh? Iya, orang kaya kan nggak bisa makan semuanya, banyak pantangan. Oh iya, 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 ibu udah bosan, ibu nikmati hidup. Jadi bisa ibu percaya kata-kata kau nih, percayalah, dan dilakukan. Alhamdulillah, beliau melanggar semua pantangan-pantangan makan, semua. Nah, coba lihat di VT saya terakhir itu, ya, tidur lebih baik, ya, diabetesnya artinya lebih membaik, gitu loh. Kemudian ada alergi di sini, ya, di sini beliau itu, ya, apa tuh kata-katanya? Dulu nggak bisa makan sambal terasi, sekarang udah bisa. Bayangkan betapa nikmat Allah di sini kita kejar lagi. Dan itu ternyata sangat mahal ya, gitu loh. Dan dengan harga 250.000 itu bisa didapat, guys. Masya Allah, itu loh. Luar biasa ya, Ma? Nanti saya maunya tapi nak. Sana. Gak usah disebut-sebut namanya, Ma. Nanti pada tahu. Bang kok nggak dibaca komen saya? Aku kan lagi asik ngomong. Oh, komen tuh usulan. Ya, orang ini kan di sini bisa ngetik-ngetik apa yang dia tergerak di hatinya. Ini protes. Berprotes bisa, pokoknya dia bisa ngetik-ngetik lah, Ma. 8 orang dikasih dongeng. Coba lihat mamanya, Bang. Kenapa, Bang? Memang benar syariah. Bang, kok nggak dibaca komen saya? Nah, itulah yang membuat kita semakin semangat, ya, mengajak orang-orang bergabung di bisnis ini supaya apa? Supaya semua mendapatkan kesehatan yang prima. Tidak lagi tergantung dengan obat rumah sakit. Ternyata minum obat kimia itu meskipun puluhan tahun tapi nggak ngefek, bahkan semakin jelek kesehatannya. Nah, setelah beralih ke sini meskipun hanya satu produk aja, Alkabes, ya. Oke, faktanya Alkabes ini, mau tahu ya, setiap minggu diproduksi 20.000 botol. Dan tak mau tahu ya, pernah 20.000 botol itu semua diborong ke Kalimantan. Kalau ya dengan harga setengah harga, kan udah tahu tadi harga konsumennya 250.000. Dan kalau kita sudah bergabung dan kita punya satu downline, kita bisa membelinya seharga 125.000, tapi harus satu paket isinya 16, 2 juta bayarnya. 2 juta dibagi 16 kan 125.000. Nah, kita jual 250.000, artinya ya kita dapat keuntungan 2 juta juga. Total penjualan adalah 4 juta. Nah, gitu loh. Lebih daripada Pajero udah dapat ya. Nah, gitu loh. Nah, oke. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur. Jadi semakin banyak yang kita ungkapkan kepada Allah, ya Allah ya, senang banget ketemu sama calon mitranya Mama, ternyata banyak kemajuannya ya, pantangannya sudah dilanggar semua, lebih menikmati hidup. Kenapa? Ya iyalah ya, orang-orang kaya yang pengen banget makan yang enak-enak, tapi inget banget sama larangan-larangan. Maaf ya, yang melarang tuh siapa? Dokter kan? Nah, minta maaf ya, minta maaf. Tapi itulah yang kenyataannya ya, itulah kenyataan. Jadi lebih bisa menikmati hidup, bisa lebih menikmati hidup gitu loh. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa.
apabila bisa dinikmati dalam hitungan hari. Ya, kalau saya punya punya klinik misalnya, atau saya punya rumah sakit dan saya eh, dan saya menjual obat ini, suplemen ini di dalam rumah sakit saya, mungkin saya akan menjualnya seharga puluhan juta. Kenapa? Orang membeli kembali kenikmatan hidup itu. Benar nggak, Ma? Iya. Tapi itulah dia. Kita jujur, kita bukan dokter. Kita bukan dokter. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, kenapa ya kita keraskan hati kita, dan kita ini adalah live saya yang kedua. Mungkin nanti abis asar akan live lagi yang ketiga, atau mungkin abis isya kita tidur. Abis isya kita tidur karena jam 5 kita minum Haspro ya. Nah, jadi kita bisa tidur jam 8 malam. Nah, mantap dah tuh. Siapa yang punya kemampuan bisa tidur jam 8 malam? Coba tunjuk tangan di sini. Coba tunjuk tangan di sini. Nggak mampu kalian kan? Nah, coba kalau kalian minum Haspro jam 5 sore ya, itu pasti kalian bisa tidur jam 8 malam. Kalau kalian tidur jam 8 malam, kalian ya waktu tidurnya cukup. Ya, oke, kita hitung ya. Tidur jam 8 malam nih habis isya ya. Nah, oke. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pukul 4 bangun ya. Bisa sholat tahajud. Nah, tuh. Bisa sholat tahajud. Nah, sementara orang sekarang ini kebiasaannya tidur jam berapa? Jam 1 pagi, ya, jam 11 malam. Jadi bagaimana bisa sehat? Kebiasaannya aja tidak terbentuk kebiasaan, ya, kebiasaan gabut. Nanti jam 11 malam gabut, pengen diajak clubbing sama temennya, ngabisin duit. Ya, nanti yang dapat apa? Asap rokok, ya. Nanti dari dalam sampai dari luar sampai ke dalam tuh bawa asap rokok, ya kan? Itu hidup seperti apa yang sedang kalian jalankan seperti itu? Nanti kalau kalian sakit, kalian kemana tadi? Yang merusak badan yang saya bilang tadi itu. Sekarang dikasih tahu yang bagus, yang makin mendekatkan hubungan kita kepada Allah. Nah, kalian bilang penipulah. Kalian bilang apa tadi itu? Skema Ponzi lah, piramida lah. Seolah-olah kayak kalian aja yang benar gitu loh. Dikasih tahu yang benar malah dibelok-belokkan. Nah, dibilang kita mendongeng. Wajar kan kalau saya selalu dengan ikhlas sepenuh hati mengedukasi di sini, ya kan? Nah, jadi kalau saya masih bersemangat di sini, ya kalian doakan aja supaya saya bisa terus ya istiqomah di sini mengedukasi. Nah, itu gratis ya buat teman-teman semua, mendoakan. Nah, kayak gitu. Ya, komen-komennya harusnya yang menyemangati, ya. Iya, semangat bang, teruskan bang, gitu loh. Nah, ayo pada bergabung semuanya di bawah jaringan Bang Tengku Riko, begitu. Ayo masuk bergabung semuanya, begitu. Dibagikan live-nya sama teman-temannya, supaya teman-temannya yang sakit, orang tuanya yang sakit terbantu, bisa makan enak. Ya kan? Ya kan? Bener nggak? Mana tahu dengan wasilah. Tadi siapa yang bertanya wasilah? Wasilah menggunakan suplemen ini, maaf ya, orang tua kalian atau orang tua saudara kalian atau keluarga kalian yang sedang sakit, umurnya bisa lebih panjang lagi. Setidaknya bisa menikmati hidup yang kayak orang kaya. Yang kayak orang kaya. Ya, banyak pantangan makannya. Paham ya sampai di sini ya?
Paham ya? Mama mau kayak orang kaya yang banyak pantangan. Makanya kayak orang kaya banyak pantangan, makan gak boleh santan lah. Hah? Enggak lah, kata mama gitu. Ya, banyak pantangan. Mama sama ini gak pernah kok pantang-pantangkan makan itu emang ya. Gak pernah ya, gak pernah 9 tahun ya. Ya kita hidupnya dengan suplemen ya. Gak pernah anaknya ini memberi, mama gak boleh makan ini. Ya, mama gak boleh makan kacang, nanti asam urat, mama gak boleh makan ini. Gak ada. Lus aja gitu loh. Monggo makan, makan. Nikmati hidup. Gitu. Wasilah menggunakan suplemen ini, guys. Nah, seperti itulah ya. Itulah nilai kehidupan ini. Ya, bayangkan ya, hidupnya penuh dengan kemakmuran, uang banyak, tapi yang bisa dimakan hanya rebus-rebusan. Nah, ya, jangan makan garam, Pak, nanti darah tinggi. Nggak pernah tuh, ya, mama nggak usah makan gula. Nah, sampai sini paham teman-teman semua ya. Wasilah yang melalui bisnis ini kita banyak membantu orang. Jadi nilai produk 2,6 juta itu sangat kecil dibandingkan dengan value atau nilai kesehatan yang bisa didapatkan. Apalagi dengan gaya hidup yang akhirnya lus bisa makan apa saja, lebih menikmati hidup. Sekarang saya tanya nih, lebih menikmati hidup yang mana? Orang yang bisa tidur jam 8 malam, bangun jam 4 pagi, atau yang tidur jam 1 malam, ya bangun jam 4 pagi. Ya, kalian tinggal di Jakarta, ya. Tergopoh-gopoh kerja, ya jadi budak pekerjaan, ya. Hidupnya jadi budak pekerjaan, cicilan banyak, angsuran banyak. Dikasih solusi malah banyak so aksi, gitu loh ya. Ya ditunjukkan bisnis syariah ya, nggak mau katanya ya, malu, gengsi. Yang gengsi itu kalau kita banyak cicilan, yang gengsi itu ya kalau kita penyakitan, yang gengsi itu ya punya banyak kreditan, yang gengsi itu kalau terjerumus ke jurang kemiskinan gara-gara ya nggak bisa mengerem keinginan. Yang gengsi itu ya ngomong sembarangan ya di live orang, dan ngomongnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa obatnya, Pak? Obatnya adalah ya bisnis syariah. Bergabung di bisnis syariah ya. Obatnya itu adalah obat hati kamu. Kamu bisa lebih tenang hidupnya. Kamu bisa tidur lebih awal. Jam 8 malam kamu sudah tidur. Nanti kamu bisa awet muda ya. Nah, gitu. Ya, kamu tidur 8 jam ya, bangun jam 4 pagi. Kalau kamu Islam kamu bisa tahajud. Kalau kamu agama yang lain, kamu bisa berolahraga lebih pagi lagi. Waalaikumsalam ya Pak Amir. Gimana Pak Amir, udah datang rokoknya Pak? Makasih Pak Amir ya. Barokah untuk Pak Amir ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak? Saya nggak ngerokok sih. Bagaimana rasa rokok kita itu Pak? Atau boleh saya naikkan Pak Komal biar lebih nyata lagi Pak? Boleh Pak ya? Kalau Pak Amir nggak sibuk sih. Boleh, oke. Alhamdulillah.
Oke, ya buat teman-teman yang perokok ya, sebentar Amir, bagaimana rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Amir sehat kabarnya, Pak? tentu? Bagaimana cuaca Jakarta hari ini Pak? Ya, Cuaca kota Jakarta hari ini gimana? Kalau Pekanbaru cerah Pak? hujan tadi, hujan tapi hujan sebentar doang. Oh, hujan sebentar Hujan bikin udara sejuk nggak? Atau biasa aja? biasa aja, sejuk-sejuk sih, agak mendung. Oh sejuk ya? Oh iya iya iya. Kalau Pekanbaru Tuh. baru kemarin hujan Pak, 1 hari suntuk Pak. Oh, kemarin nggak Ah, ada hujan di Jakarta. jadi setelah hujan itu saya jadi kepikiran, masa Allah 2 minggu yang sepanas-panas itu, Nah, Allah dengan kekuasaannya menurunkan hujan 1 hari suntuk, berubah jadi kayak Bandung dinginnya. langsung berubah dingin ya. Berubah jadi kayak Bandung dinginnya. Ah, sekarang udah panas lagi nih. Memang Allah sangat sangat punya kuasa ya untuk itu ya. Iya, ya, masya Allah. Oh Jadi jadi adem kapan juga datang jadinya. rokoknya PT Best ke tempat Bapak nih? Kemarin kayaknya, kemarin. Oh kemarin pengiriman ya Pak? Iya. Enggak, maksudnya kemarin datang ini barangnya. Oh datang barangnya kemarin. Udah dinikmati Pak? Udah cobain? Udah, enak, lumayan lah, enak. Enak Saya kan lumayan. nggak pernah ngerokok itu yang nggak ada gabusnya. Ini lumayan sih enak nih, agak lembut ngisapnya. Oh ini nggak ada Nggak keras. gabusnya? Nggak ada gabus, ya kretek nggak ada gabusnya. Oh kayak Jisamsu gitu ya? Ya, Kayak rokok Jisamsu gitu ya Pak? iya ya Pak. Persis Oh, Samsu. oh Cuman persis dia, Samsu. cuman dia batangnya agak lembut dia, nggak keras kalau rokok-rokok yang murah-murah. Biasanya itu kan keras dia. Ah, Dia kalau disep ringan dia. oh ringan. Iya enak. Ah, ah. Banyak yang suka sih di sini udah. Oh, udah langsung ini Pak. Bagaimana ini? Udah Eh, dijual, langsung iya, jual. udah dijual. Iya, nanti rencana mau RO yang banyak itu yang bisa Wah, harga 14.000 itu baru tawarin ke toko-toko nanti. baru datang 2 hari udah mau RO. Wah, itu luar biasa. Iya, Iya. Bahkan lumayan. mau mau ini ngajak toko-toko lain untuk bermitra ya Pak ya. Jadi malah Iya, malah menimbulkan ide-ide baru ya Pak ya. iya, benar-benar. Ah, Jadi nanti ngomong sama toko kan di samping kita dapat untung di barang, kita dapat potensi ini juga usaha. Dapat itulah yang keren ya Pak. Jadi PT Base ya menambah produk yaitu produk rokok. Jadi membuka peluang ya kan? Buka peluang nih bagi Iya, buka uh, peluang usaha. resellernya yang punya warung, ya kan? Iya, benar-benar. Mantap sekali ini. Nanti Kalau bisa obatnya juga goyang-goyang. kalau obatnya juga saya udah mulai ini yang sering-sering sakit kepala kadang mau beli obat sama saya kasih itu Alkabe sama kadang Bimex. Langsung ini dia langsung respon dia katanya, bagus banget katanya obatnya Pak. Biasanya saya tuh Oh, kalau nggak minum obat iya. langsung muntah-muntah, ini langsung perasaan saya enak katanya. Dia Oh, mau kalau mau AKB beli dijual Alkabe per itu. tetes ya Pak ya? Dijual per tetes. Enggak, saya suruh cobain dulu, saya kasih ke ini ke air, suruh suruh minum gitu. Oh, kirain dijual per tetes tadinya. Enggak, langsung masukin ke air. Nanti kalau misalnya kan banyak itu yang pelanggan itu yang sakit-sakit mau beli obat, saya kasih itu dulu. Pernah nggak Simple. Pak Amir jual Bimex 5.000 per butir Pak? Belum Pak. Oh, kalau saya udah Pak, awal-awal dulu Pak, awal-awal berbisnis Pak, saya jual 10 butir 50.000 Pak. Jadi banyak, Oh iya. Bisa banyak itu. untungnya. Iya, dikasih masuk plastik baru di staples kan? Iya, yang plastik yang ada seal itu loh Pak, Iya, plastik iya benar. obat. Iya. Iya, Iya. Heeh. ah, ah. Bisa itu. Mantap katanya. Iya, makasih, makasih. Kan luar biasa ya. Jadi 70 butir itu Bimex dijual 5.000 per butir, ya terkumpul uang 350.000. Sementara modalnya hanya 125.000. Nah, bayangkan ya. Nah, ya berapa buah Pajero bisa dapat
Iya kan? Nah, kalau saya dulu awal gabung tak gratis. Gratis itu kalau kita punya banyak orderan. Ya, kan kita kan gabungkan paket itu kan ambil barang. Nah, Iya, iya. Pak Pak Amir paham ya Pak ya maksudnya kita gabung gratis itu kan kita kita kan gini deh misalnya ya 14 produk itu adalah orderan orang senilai 178.000 ya orang bayar ke kita kan terkumpul 2,5 ya kan jadi kita tinggal tambah 100.000 itu namanya gabungnya gratis gitu loh paham ya. Iya, iya. Mm. Karena belum paham, sekarang dikasih paham. Ya, kalau sekarang ya nggak ada lah gratis sekarang bayar semua. Nah, ini belum paham tandanya nih, belum paham nih. Ya udah nggak apa-apa, ya. Nanti tonton aja VT saya kalau belum paham. Terus Pak, Iya. gimana lagi Pak tentang rokok tadi Pak? Ini masih banyak cerita nih kayaknya nih. Halo? Kan Halo? yang modal satu satu box 178.500 ya Pak. Satu box apaan? Satu box rokok ya? Pak, rokok ini ada tambahan nilai nggak Pak? Ada tambah berapa nggak Pak? Ada? 10.000 Ada Pak? cuy satu slopnya satu box. Kalau ini kan satu pipinya itu 50.000 Pak. Tambahan 50.000. Isi satu slopnya berapa kotak? 10 bungkus. Oh 10 bungkus artinya 178 tambah 10.000 tambah 5.000 nya Pak ya? Ya? Ya 5.000 ya benar. Tambah 5.000 berarti 183. Ah, murah sekali tuh ya, murah sekali. 5.000-nya tambahannya ya. 5.000 per PV ya Pak ya? Per pipi. Ah, per PV 5.000 cuman tambahannya. Yang 50.000 itu untuk satu paket kan Pak? Satu paket ya. Nah, murah sekali. Murah sekali lah. Jadi kalau kita join 2,6 itu tambah berapa tuh Pak? Kalau semuanya 14 produk itu rokok semua Pak. Berapa? Kalau ini kayaknya tambahan 50.000 tuh satu pipi, yang 5.000 satu itu satu bungkus. Oh, berarti 50.000 kali 14. Jadi tambah 700.000. Jadi berarti 3,3 Pak, ya? Iya iya benar. Nah, gitu 3,3. Bisa itu. Tapi kalau mau yang harga 14 jatuhnya itu RO yang RO 3 juta, Pak. Oh, Euro 3 juta. Kalau 3 juta dibagi 32 berapa itu, Pak? Jatuhnya berapa itu? Coba. 32 bagi bagi berapa tadi? Bagi berapa tadi 3 ya? juta, 3 juta dibagi 32. Oh iya ya, benar. 93.000 doang harganya. Murah banget. Satu Iya. produk 93.000. Iya. Satu itu. Itu ada tambah 50.000 kan, Pak ya? Iya. Berarti 50.000 kali 32 juga kan? 50.000 kali 32. Oh, berarti harganya jadi berapa tuh, Pak? Ya Berarti 93 tambah 50.000, ya kan? Nah, coba Pak, saya minta tolong nih Pak, pakai kalkulator Pak. 53.000 tambah 50.000. Ah, ya kan? Kemudian bagi 10 Pak. Jadi per kotaknya berapa tuh harganya? 53 tambah 50. Yang 14. 14.000. Iya. Oh, 14.000. kalau harga rokok per kotak yang seperti ini Bapak udah lihat wujudnya kayak mana? Itu biasanya berapa per kotaknya Pak? Bisa 17, dijual 17. 16 lah paling ini. Paling mentoknya.
Oh, jadi kalau kita ambil satu paket yang RO 3 juta, kita jual 14 pun kita masih untung karena kita kan dapat Poin. dapat poin. Iya. Oh, oke. Di harga 15, 16 bisa dijual itu, Pak. Oh, 16 pun masih masuk ya, Pak ya? Lumayan masuk. Soalnya rokoknya lumayan enak sih. Nah, sebenarnya yang paling penting itu dia produknya harus punya value, harus punya keunggulan. Nah, tadi dari user ya Pak Amir Tahang, beliau sebagai user rokok juga bilang rasa lebih enak. Jadi kalau apa yang sudah beredar di pasaran itu 17.000 ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita jual 20.000 karena rasa lebih enak tuh kira-kira masih masuk nggak Pak? Masuk itu kayaknya, Pak. Masuk. Alhamdulillah. Berarti produk kita ini bukan produk ecek-ecek, bukan produk abal-abal ya. Karena PTB selalu memilih produk yang bagus ya. Bener nggak Pak Amir? Iya Pak, gitu. Iya, Amir Pak. jangan lupa ya Pak, nanti Bapak jual Bimax-nya 10 butir 50.000. Oh iya. Iya. Bisa itu, Pak. Biar Pak Amir cepat naik haji. Amin dan Amin ya rabbal alamin. Tengku udah lihat rokoknya belum? apa? Udah ngelihat rokoknya belum? Belum. Kalau bisa disepil Pak sekarang Pak. Sama. Pakai kamera belakang aja Pak. Pakai kamera belakang kalau rasanya kurang pede. Oh nggak bisa keluar kameranya ya? Hah? Wah luar biasa ya. Sebentar lagi akan datang pasta gigi. Pasta gigi. Ya. Mungkin nanti akan datang juga ini ada sabun cuci ya, akan ada sabun cuci. Pokoknya semua produk rumah tangga ya. Minyak goreng, cairan pel ya kan? Mungkin juga cairan pembersih mobil juga ada nanti ke depannya. Oh, itu dia. Sebentar kali. Oh, oke. Dekatkan lagi, Pak. Oh, ada gambar. Oh, itu. Ya. Oke. Coba, Pak, diputar, Pak. 180 derajat, Pak. Oh, tetap itu juga gambarnya. Apa mereknya, Pak? Apa nama mereknya, Pak? Arti. Arti. Oh, Arti. Oke. Iya. Isinya berapa, Pak? Berapa batang? 12. Oh, 12. 12 batang. 12 berarti. Jadi kalau jual ketengan berapa, Pak, per batangnya? Nah, sementara buat pemasaran dulu, saya keteng 1.000 dulu. Biar isinya orang 12. pada tahu Isi semua kan 12. kami promosi. Iya. Oh. Tapi Bapak belinya 14 tadi. Iya. Belinya 14 cuman nggak apa-apa buat promosi dulu. Wah, mantap ya. Inilah punya jiwa kewirausahaan yang sangat-sangat kental ya. Jadi sehingga rela berkorban. Nah, gitu. Demi perjuangan. Saya doakan ya, Pak. Pasti Bapak ini cepat dapat luxury nih ya tahun ini nih. Amin. Karena sudah Pak jalannya. Jadi Bapak udah bisa memperkirakan berapa penjualan Bapak, ya kan? Nah, bisa lah, ya kan? Kita kan mesti bikin ini ancar-ancarnya supaya kita udah semangat. udah ada strategisnya. Hah? Ini orang tuh nggak ada ambil. Hey. Nah,
Fakta apa nih Pak Andi? Itu orangnya tadi nggak diambil tuh rokoknya. Alhamdulillah ya. Nah, produk PTBS ini, wah ternyata sangat dinikmati oleh masyarakat. Fakta dari dulu ujungnya rungkat. Wah, yang dulu ya kita jangan terjebak dengan masa lalu. Ya, cara kita menghilangkan trauma masa lalu adalah fokus pada masa depan. Ya, begitu caranya ya Pak Andi ya. Gitu caranya. Kalau enggak kita nggak akan maju-maju Pak. Nggak akan maju-maju. Kalau Tengku, kalau Ya. MLM dulu sama sekarang jauh beda. Jauh beda. Soalnya dulu kan ada tutup poin, wajib belanja setiap bulan. Saya kan pernah dulu juga ikut CNI sama itu Tiansi. Ah, Cuman saya nggak trauma, nggak. Cuman karena sekarang kan beda. Berapa? ya kan aturannya beda memang. Aturan mainnya beda. Beda. Ya, seperti saya bilang tadi ya, jangan memperlakukan hidup ini seperti kita di kancah pertempuran, tapi kita memperlakukan hidup ini seperti kita bermain, ya. Hanya ada aturan main. Nah, kayak permainan hidup ini, ya. Bapak lebih setuju yang mana, Pak? Hidup ini seperti pertempuran atau permainan nih, Pak Amir? Ya, Pak Amir lebih Pertempuran. setuju nganggap hidup ini kayak pertempuran, ada kalah dan menang, atau kayak permainan? halo? Ya, Apa Tengku? Pak Amir lebih memilih yang mana? Menganggap hidup ini seperti permainan atau seperti pertempuran, ada kalah dan menang? Pertempuran. Wah, jangan Pak, berat itu Pak. Kayak harus bertempur, harus berjuang. Ada yang kalah nanti. Yang nggak berjuang ya kalah dia. Nggak jalan. Hati-hati Pak Amir. Hati-hati Pak Amir. Siapa nih? Yuji Hadori. lebih menyenangkan kita anggap sebagai permainan Pak, permainan. Kalau bertempur bisa luka-luka. Benar ya, kalau bertempur bisa luka-luka. Terluka hati. Kita mesti hati-hati sama kata-kata ya. Nggak boleh sembarangan ya. Hidup di bawah happy aja Pak Amir. Benar, aku setuju ya dengan Yuji Hadori. Orang mana ini? Dias Ahmad. Thank you Dias ya. Meski nganggur. Nanti kalau aku bales nanti kata-kata nanti malah sakit hati ya kan, ya udahlah kita gak usah bales ya. Tadi kan aku udah ngomong tadi ya tidak ada yang mampu ya melawan tidak ada yang mampu melawan yang tidak melawan. Nah, karena apa? Karena yang tidak melawan ini, nah akhirnya meskipun dia nggak melawan tapi dia akan menang gitu loh. Nah, kenapa gitu? Karena hukum di dunia ini kan ada ya, kalau dari agama Hindu kan ada karma. Arti kata karma adalah kembali. Jadi bagi orang yang menzolimi atau berbuat jahat kepada orang lain, nah yang dia lakukan akan kembali kepada dia. Orang lain yang melakukan hal itu kepada dia. Nah, ya. Jadi yang tidak melawan, apa gunanya dia membalas? Ya kan, benar nggak? Alam semesta akan mengembalikan kepada orang itu, akan ada balasannya. Tapi bukan orang yang dikenakan ini tadi, begitu. Nah, jadi resist nggak kita dengan kehidupan seperti ini, dengan pernyataan ini kita bisa percaya atau enggak?
Nah, begitu aja. Percaya, kata nyokap gue. Waalaikumsalam, Pak Diar Ahmad. Iya, salam sinergi juga, Pak. Dengan bersinergi kita semakin kuat ya. Ekonomi, ekonomi apa tuh? Ekonomi kuat, rezeki meningkat. Nah, tanah subur, petani makmur. Karena apa? Memakai eco farming. Nah, sekarang udah ada yang baru pupuknya. Pupuk Grow sama Pas Grow. Nah, begitu. Pak Amir ada jual pupuk ini, Pak? Belum Teko. Oh, belum ya? Belum rencana, masih ini mau ikut usus itu pertanian dulu baru nanti ke ini. Oh iya, Terjun iya, ke iya, iya. lapangan. Ya, di Bekasi ada Pak ya, di ini Ya, apa? Bekasi Iya. yang bayar usus 1.500.000. pertanian yang di Bekasi itu Iya, 1 juta. iya. Oh, 1 juta sekarang. Wah, Iya. beruntung lah Pak 1 Amir juta ada tapi di. dikasih produk. Oh, dikasih produk. Wah, luar Iya, biasa. dikasih Ya. produk 5. Iya, jatuhnya Sampai kalau 1 jatuhnya itu juta gratis dikasih sih. produk. Iya. Wah, malah untung dong. Ya. Iya, dapat sertifikat. Jadi buat anak muda ya, anak muda yang akan masuk dunia kerja. Oke, Pak Amir ada nasihat nggak, ada saran nggak Pak buat anak muda yang akan masuk dunia kerja, Pak? Pak Amir, Apa-apa ya, apa? ada nasihat nggak Pak untuk anak muda yang akan masuk dunia kerja? Masuk apa? Masuk. Udah masuk. Lagi sibuk ya. Oke, ya buat anak muda ya yang akan masuk dunia kerja ya. Kalau kalian pengen cepet ya dapat uang yang banyak, hasilnya miliaran, ya kan? Tuh, bisa ya dikejar dengan pendidikan pertanian ya. Itu hanya beberapa hari ya, 1 hari atau 2 hari tuh di Bekasi sana. Ya bayar 1 juta malah dapat produk. Ya malah dapat produk di sana. Belajar tentang pupuknya, tentang pertaniannya. Yang ngajarin siapa? Profesor Wawan. Wah, luar biasa. Ya, ini adalah fasilitas yang luar biasa nih dari PT BES. Biasanya orang tuh mendapatkan ilmu itu bayar, ya udah bayar gitu aja, nggak dapat produk. Ya kan Pak Amir ya? Nah, saya juga baru tahu. Ya, yang saya tahu bayar, tapi yang dapat produknya saya nggak baru tahu sekarang gitu dari Pak Amir nih. Ah, saya di Pekanbaru, jauh dari Jakarta. Kalau naik pesawat tuh 1,5 jam. Kalau jalan darat bisa 2 hari 2 malam ya. Nah, yang pergi sudah 4 hari 4 hari 4 malam. Pengen juga sih ya untuk dapatkan ilmu pertanian ini. Nah, gitu. Ya kalau memang berguna untuk bisnis kita, perkembangan bisnis kita, kenapa nggak kita kejar ya? Gitu. Ilmunya yang kita kejar gitu loh guys. Boleh mah kok ke Bekasi mah. Bagus. Apa? Berapa? Apa itu ya? Katanya berapa? Berapa? Ada Flo. Halo. Halo Ibu Hajah Flo. Sehat Flo? 2.000. Ada Ibu Siti Eka nih dari Bandung. Tengku, saya izin turun dulu ya, ada ini. Oke Pak Amir, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Siti. Ada Pak Ferry Junaidi. Ibu Siti mau ikut Komal? Mau naik? Gak terasa udah pukul 15 aja ya.
Bentar lagi kita mau roomkan ini guys. Ini live kita yang kedua. Ya bisa jadi nanti after asar ya kita bisa ya live yang ketiga, dan after Isya kalau saya nggak tidur, tapi nggak ada niat lah ya. Habis Isya kita mau tidur langsung lah. Nggak sebentar lagi mau jemput cucu dari madrasah. Masya Allah, luar biasa. Itu ini neneknya ya, Bunda Siti Eka jemputnya pakai apa itu? Naik motor atau pakai mobil? Wah, masih bisa mengendarai ya. Oh, luar biasa. Harus segitu. Harus struggle ya, harus seterong, harus strong ya. Oh, jalan kaki. Wah, itu juga bagus, jalan kaki. Sehat ya. Bagus buat kardio. Itu saya paling suka jalan kaki. Ya, saya kalau pergi pengajian tuh jalan kaki. Sengaja. Soalnya kalau menyengajakan mencari waktu untuk olahraga itu paling susah. Paling susah. Jadi kita harus nggak sengaja melakukan olahraga ya. Paling bagus tuh ya, karena kita pasti sangat loose waktunya itu pada waktu habis subuh ya. Habis subuh ya, kayak besok kan subuhnya di masjid dekat rumah, nanti jalan kaki sekitar 1,5 kilo ke Masjid Nurul Huda. Nah, itu bolak-balik itu bisa sekitar 4 kilo lah. Wah, luar biasa. 4 kilo itu lumayan untuk kardio ya, untuk kardio. Kalau ini kita lakukan dalam 1 minggu 4 kali atau 5 kali itu udah bagus banget ya. Bisa dipastikan ya, kita bebas stroke, diabetes, macam-macam lah, kolesterol, pokoknya sehat gitu loh. Apalagi yang kebiasaan mandi ya sebelum ayam berkokok. Nah, jam berapa tuh mandinya ya? Sebelum pukul 4 pagi. Nah, ayam berkokok jam berapa mah biasanya mah? Subuh lah. Subuh ya? Sebelum subuh. Jam 4:30 udah berkokok ayam. Udah. Berarti setidaknya jam 4 pagi kita sudah mandi ya. Itu dipastikan bebas stroke, bebas diabetes, bebas asam urat, bebas. Nah, makanya tidurnya harus cepat. Kayak saya tidurnya jam 8 malam udah tidur. Nah, kayak gitu tuh. Ya, tadi malam saya tidurnya itu jam 9. Nah, ya jam 9. Ya. Oh ya, semalam ada pengajian, habis maghrib, kemudian ba'da isanya ada dinner. Nah, ada dinner tuh dengan jemaah masjid. Ya, jadi pulangnya agak-agak lambat. Ya. Jadi kalau habis makan kan kita nggak boleh langsung tidur. Ya kan? Jadi saya bangun tadi malam itu jam 2 pagi. Jam 2 lewat berapa tuh? Jam 2 berapa semalam mama bangunkan mah? Tak susu. Lupa. Hampir jam 3 kayaknya. Itu kita boleh langsung mandi ya. Itu demi kesehatan kita. Nah, kayak gitu. Juga mandi jam segitu itu ya menambah rezeki. Nah, jadi sehatnya dapat, rezekinya dapat. Nah, kemudian kita lakukan sholat tahajud ya, sholat tahajud itu loh. Allah menaikkan derajat kita. Nah, gitu. Ya, Allah memudahkan urusan kita. Urusannya lancar, dimudahkan. Nah, begitu. Ini adalah jalur langitnya, guys. Jadi setelah kita secara nyata kita mentransfer 2.600.000 atau 2.850.000, itu bedanya hanya pada potensi rezeki dan jumlah barang yang dikirim, ya. Kalau 2,6 yang dikirim itu 14. Kalau 2,850 yang dikirimnya 16 produk. Waalaikumsalam, ikut gabung Baniko. Monggo ya, monggo silakan. Ya, DI Project ya. DI Project. Ya, mau gabung silakan ya. Kalau mau ikut Komal juga boleh. Tapi sebentar lagi kita mau ini ya, mau room cut kita sebentar lagi ya. Karena hostnya juga mau istirahat.
Rencana hari ini kita mau live sampai 3 kali. Nah, sampai tiga kali. Jadi kalau bisa dalam satu hari kita bisa live selama 4 kali lah ya. Kalau pagi terkejar, nggak bisa lah, besok pagi kan mau pengajian. 3 kali lah, 3 kali ya. Sebelah pagi sekali, sebelah siang sekali, sore ya, after asar. Tapi beliau biasanya minta jalan. Ya, beliau biasa minta jalan nih ke after asar. Tapi tadi pagi kita udah puas-puas jalan ya, Maya. Tadi pagi program Kamis Manis sarapan pagi bersama. Jadi after asarnya kita bisa. Izin tanya Bang Eko Racing, aman nggak buat kendaraan terbaru, Bang? Aman banget malah ya, aman sekali. Minggu lalu kita ke Dumai itu naik Mitsubishi terbaru ya, baru sebulan lah ya, langsung kita isi Eco Racing. Nah, wah luar biasa ya, udahlah mobil baru. Nah kemudian aku nggak nyebut mereknya ya, aku nyebut merek, aku menyebutkan brand tapi jenisnya nggak aku sebut ya kan. Nah baru sebulan itu. Nah biarlah menjadi misteri ya. Langsung kita isi Eco Racing. Nah, tapi sengaja kita tidak bikin videonya ya, nggak kita bikin videonya itu. Daripada nanti pamer. Tapi kok diceritain sih? Ya karena ini tadi nanya, ya kan? Nanya nih Eco Racing buat produk baru, mobil baru, ya kan? Kendaraan terbaru. Nah, kita jawablah pengalaman kita langsung hari Rabu minggu kemarin itu loh. Mobilnya baru 1 bulan. Pamit Bang, mau jemput cucu. Salam buat ibunya Abang. Iya, Ma, dapat salam Mama dari Bunda Siti Eka dari Bandung. Terima kasih Bunda Siti Eka. Thank you Herman. Ini Ibu Siti Eka yang ini ya. Yang oh sambil jalan Bu ya, tap-tap layar. Makasih Bunda. Yang bergabung di bisnis ini ya semakin hari semakin ramai dari seluruh dunia. Tadi pagi ya itu produk apa tuh? Yang tadi tuh banyak produk yang habisnya sold out itu loh. Ya itu tanda bisnisnya ini sangat diminati seluruh warga dunia ya. Wajar ya? Wajar. Sebab obatnya mujarab. Sebab obatnya mujarab. Murah. Murah. Jangan bilang murah mah. Kalau orang Indonesia ini dengan murah tuh murahan, harga terjangkau. Harga terjangkau. Perlu servis dulu kah, Bang? Maksudnya apa nih? Mobilnya? Tergantung. Kalau jadi gini ya, ini perlu kita luruskan ya, antara servis dengan ganti oli. Nah kan kita di sini ada produk untuk pengawet oli. Saya sudah pakai ya. Oke, saya sepil produknya ya. Tunggu sebentar. Nah, ini produk ini yang lamanya. Yang lama ya. Eco Racing Nanotech ini yang lama. Ya, yang lama ini jadi satu kotak ini isinya 2 ya. Isinya 2. Nah, ini hitam. Yang lama ini udah saya pakai. Ini kita hemat
Jadi kita itu kalau 5 kali servis kita ganti olinya hanya sekali ya. Hemat nggak? Jadi kita cuman bayar servisnya doang, ya. Kita nggak perlu ganti oli lagi. Hemat kan? Jadi antara servis sama ganti oli itu beda, ya beda. Nah ini yang baru, ini yang lama, ini yang baru. Nah kalau yang baru itu tetap dapat 2, kan 1 udah dibuang apanya, botolnya. Warnanya biru, ya yang baru tuh warnanya biru, ini masih berisi. Nah kalau yang lama itu 1 udah saya jual sama ibu dokter ya. Nah beda ya, ini yang lama, ini yang baru. Nah itu. Ini artinya untuk 50.000 kilometer. Satu kota ini ya. Nah gitu. Banyak nggak kira-kira 50.000 kilometer? Sementara mobil saya tuh ganti olinya ganti olinya per 5.000 kilometer. Jadi tetap servis per 5.000 kilometer. Nah, karena pakai pengawet oli ya, itu awet olinya hingga 25.000 kilometer. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Jadi yang lama ini nggak produksi lagi. Yang baru ini bisa untuk motor, kalau yang lama ini nggak. Yang lama ini terlalu kental ya. Yang lama ini cukup satu botol ini, ya satu botol ini isinya 50 ml. Jadi saya tuh pakainya hanya 30 ml ya, sisanya ada 20 ml lagi. Makanya satu botol saya jual. Nah kalau yang baru ini, karena saya pakainya itu sudah 60 ml, ini kan 50 nih, tambah 10. Berarti ini yang satu yang buang tuh memang udah kosong. Ini isinya tinggal 40 ml lagi. Ya, balance yang ini atau sisa yang ini bisa digunakan untuk motor. Nah kayak gitu ya guys ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi semenjak pakai ini mobil kita lebih ringan ya. Lebih ringan dia. Ya harus percaya bahwa perawatan kendaraan itu sangat penting, tidak hanya servis saja. Ya kalau kita ganti alat-alat ya, ganti ini, itu bukan perawatan namanya. Oke, saya baca ya. Ini kegunaannya ya. Membantu melindungi mesin dari aus, membantu memulihkan tenaga mesin, membantu menambah usia pakai oli mesin. Inilah awetnya. Membantu membersihkan kerak mesin, membantu menghemat biaya perawatan rutin, membantu meningkatkan kinerja oli mesin, membantu melindungi komponen mesin dari air dan korosi. Nah, mantap sekali. Mantap sekali. Oh, ini shieldnya ya. Wah. Oh, iya ini kan dua-duanya di shield. Sebelum diaplikasikan Eco Racing Bang, apakah perlu tune up dulu maksudnya Bang? Oh nggak perlu, ya nggak perlu. Langsung aja. Ingat minum gue jadinya nih. Udah keluar nih kayak notifnya tadi ya. Kalau udah keluar udah dulu lah kita ya guys.
Oh, ini yang ditanya tadi, bro juga. Bang, udah ada bini, Bang. Oke. Jadi kalau persoalan pribadi itu, ya, tolong dihargai ya. Jadi kalau orang yang membuka room ini untuk edukasi, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seputar privacy itu, ya, tolong ditiadakan, ya, karena kalian tidak butuh itu. Kalian butuh di sini adalah solusi untuk merubah kehidupan kalian. Ya, saya jawab atau tak saya jawab itu nggak ada hubungan dengan kebahagiaan kalian. Iya kan, Ma? Ini nanya, ada bini, Bang, katanya. Dijawab, nggak dijawab juga sama aja. Dia nggak bahagia. Ya kan, Ma? Nggak ada hubungan juga. Mana notifnya tadi nih? Bukannya, oh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, Pak D, iya ya, Pak DI Project. Oke, siap Bang, terima kasih penjelasan. Iya, sama-sama. Udah mau ketiduran tadi, Bang. Iya, dongengnya manis banget kayak angin surga. Tadi mulai jam berapa kita ya, Ma? Hah? Kok belum muncul juga notifnya? Oke, kita tunggu sampai 15.25 ya kita tunggu. Oh, tadi kita mulainya 15.44, Ma. Iyalah. Kayaknya 2 menit lagi nih. Jadi buat para hackers jangan khawatir ya, saya tidak akan melawan atau membalas komen-komen Anda, ya kan? Mungkin dijawab juga ya, tapi tidak berupa perlawanan. Nah, begitu. Kenapa? Karena prinsipnya ada. Ternyata kita setelah berguru, ya kita baru tahu ada pakemnya dalam kita menyikapi kebencian atau orang yang ingin menzalimi kita. Nah, ya lebih bagus kita diam saja tanpa perlawanan. Contoh seperti air. Nah, ya benda yang namanya air ini ya tidak pernah melawan. Mau Anda tinju, mau Anda sepak, mau Anda terjang ya, mau Anda injak-injak airnya ya, silahkan. Tapi ingat ya, tahun 2004 ya, tanggal 26 Desember, kejadian tsunami itu adalah akibat air yang diguncang. Nah, sehingga kejadian yang teramat sangat dahsyat itu, ya, air yang kemana-mana itu, ya, menjadi peristiwa yang dikenang oleh seluruh dunia. Dahsyat banget. Nah, seperti itu. Ini baru muncul notifnya ya. Oke. Ya, jadi begitulah ya alam semesta ini ya punya hukum sendiri. Maka tadi saya bilang ya tergantung kita menyikapi hidup ini ya. Mau kita sikapi seperti pertempuran ya, ada kalah dan ada menang, silahkan. Ya. Itu mungkin
prinsip Anda. Tapi kalau bagi saya, hidup ini adalah seperti permainan, gitu loh. Nah, kita kuasai permainannya, ya kan? Nah, ya udah. Yang nama permainan kan have fun, ya, menyenangkan, gitu loh. Ya, aturan mainnya, gitu loh. Ya, kalau pertempuran itu berat. Tapi kalau nganggap hidup ini seperti pertempuran, monggo silahkan. Mau berat, monggo. Kalau saya nganggapnya seperti permainan saja, ya. Maaf izin pamit dulu ya Bang, mau asyar dulu. Go champion. Oh ya ya, orang PTB sini. Oke Pak, ya. Ya. Senang sekali ya bergabung di sini. Baiklah, sudah keluar ini ya notifnya. Kita pun mau roomkan dulu ya guys. Nanti insya Allah nanti after asyar kita bergabung lagi ya. Kalau memungkinkan, nah gitu loh. Mama ada mau dikatakan sebelum berpisah di sini? Nggak ada. Langsung geleng-geleng kepala. Oke lah, ya saya say thank you ya buat semua yang udah bergabung. Bersinergi bersama, hidup mulia tanpa riba. Oke, setuju Pak. Jangan ya. Oh, nanti mukanya kusut banget gara-gara banyak cicilan. Nah, dikasih tahu di sini ya bagaimana merubah kehidupannya ya. Malah kita yang dizalimi ya. Gak apa-apa. Ya mungkin dia nganggap hidup ini seperti pertempuran, ya kan? Nah, bertempurlah terus. Bertempur dengan cicilanmu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.